Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada video ini kita akan mempelajari tentang budidaya unggas petelur untuk kelas 12 semester 1. Untuk materi pokoknya adalah evaluasi kegiatan usaha budidaya unggas petelur. Ini adalah daftar kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Untuk kompetensi pengetahuan, siswa diharapkan dapat memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Untuk materi pokok pembelajaran budidaya unggas petelur, berikut adalah daftar materi pokoknya. Yang pertama, mengenai perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Lalu yang kedua, sistem produksi budidaya unggas petelur. Dan ketiga, evaluasi kegiatan usaha budidaya unggas petelur. Lalu yang keempat, media promosi produk budidaya unggas petelur. Dan yang terakhir adalah sistem penjualan konsinyasi produk unggas petelur. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai evaluasi kegiatan usaha budidaya unggas petelur. Evaluasi kegiatan usaha budidaya unggas petelur antara lain yang pertama, perhitungan Henday Production, lalu yang kedua, mortalitas, lalu yang ketiga, taksiran harga jual, dan yang terakhir, rencana pengembangan usaha budidaya unggas petelur. Untuk perhitungan Henday Production, contoh di sini ada perhitungan kandang untuk 500 ekor membutuhkan biaya 25 juta rupiah. Untuk perhitungan pakan harian selama 13 minggu untuk 500 ekor dengan pengeluaran sesuai tabel di bawah. Pengeluaran yang pertama ada pembelian DOC grade 1 ya, dengan volume 500 satuannya ekor, harga satuan untuk DOC sebesar Rp8.000, maka total pembelian DOC adalah Rp4 juta. Lalu pengeluaran yang kedua, pembelian pakan dengan volume 1950 kg untuk harga satuannya Rp6.175, maka total pengeluaran untuk pembelian pakan selama 13 minggu untuk 500 ekor adalah Rp12.041.250. Lalu pengeluaran untuk penyusutan kandang atau perbaikan kandang dalam satu periode mengeluarkan biaya sebesar Rp200.000. Kemudian ada lagi pengeluaran untuk penyusutan peralatan. Untuk satu periode butuhkan pengeluaran sebesar Rp100.000. Kemudian ada lagi biaya OVK untuk 500 ekor dengan harga satuan adalah Rp2.000, dengan total biaya OVK untuk pemberian vaksin atau vitamin maka totalnya sebesar Rp1 juta. Kemudian ada lagi biaya operasional untuk sekam dan lain-lain untuk 500 ekor dengan harga satuan Rp3.500, maka didapatkan total Rp1.750. Lalu kita hitung jumlah pengeluaran untuk seluruhnya 500 ekor adalah, kita jumlahkan seluruhnya ini, maka total pengeluarannya adalah Rp91.250. Mortalitas. Ya, mortalitas atau kematian merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan taksiran harga jual. Dalam usaha budidaya unggas petelur, diperkirakan terjadi mortalitas 2-3% pada fase permulaan, bisa 4-7% pada fase produksi. Lanjut, untuk taksiran harga jual telur merupakan harga jual ayam yang harus memiliki taksiran berdasarkan mortalitas. Contoh,
untuk mortalitas 5% dari 500 ekor. Maka hitungannya adalah kita kalikan 5% dari 500, maka mortalitasnya adalah 25 ekor. Kemudian dari 500 ekor yang sudah dimiliki dikurangi mortalitas 25 ekor, maka terdapat sisa ekor ayam adalah 475 ekor. Untuk taksiran harga jual, rumusnya adalah total pengeluaran dibagi dengan banyaknya produksi ekor yang masih hidup, yaitu sebesar 475 ekor. Maka untuk taksiran harga jualnya adalah total biaya produksi yaitu 19.095.000 dibagi 475 ekor. Maka untuk satu ekor taksiran harga jualnya adalah sebesar Rp40.200. Nah, ini adalah titik impas untuk taksiran harga jual. Jika kita menjual dengan harga 40.200, maka kita tidak akan mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Ya, ini adalah taksiran harga jual titik impas. Baik, di sini ada contoh soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertanyaannya adalah, tentukan taksiran harga jual per ekor ayam jika diketahui banyaknya mortalitas sebesar 10% dari 1000 ekor dan biaya perawatan sesuai tabel di bawah ini dengan margin keuntungan, ya, terdapat margin keuntungan 200% per ekor. Oke, di sini kita memiliki tabel daftar pengeluarannya. Yang pertama untuk pembelian DOC sebanyak 1000 ekor, totalnya menjadi 8 juta rupiah ya. Kemudian untuk pembelian pakan dengan volume 2500 kg, total pembelian pakan totalnya adalah 15.437.500. Lalu ada penyusutan kandang untuk satu periode mengeluarkan biaya Rp200.000. Lalu penyusutan peralatan dengan pengeluaran Rp100.000. Lalu biaya vitamin dan vaksin untuk 1000 ekor, total pengeluarannya adalah Rp2 juta. Dan biaya terakhir, biaya operasional untuk 1000 ekor, total pengeluarannya Rp3.500.000. Lalu kita jumlahkan total pengeluaran ini, maka didapatlah total pengeluaran sebesar Rp29.237.500. Nah, ini adalah total pengeluarannya. Baik, untuk penyelesaian di sini diketahui yang pertama banyaknya bibit 1000 ekor, kemudian mortalitas atau tingkat kematiannya 10%. Kemudian dari tabel kita mengetahui biaya pengeluaran adalah Rp29.375.000. Lalu pertanyaannya adalah, berapakah taksiran harga jual dengan margin keuntungan sebesar 200% atau 2 kali lipat ya. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita menghitung dulu mortalitas. Kita menghitung banyak bibit hidup terhadap mortalitas. Jadi dari 1000 ekor kita kalikan 10% mortalitasnya, maka jumlah yang mati adalah 100 ekor. Maka bibit yang hidup adalah 1000 dikurang 100, maka terdapat ayam yang hidup sebanyak 900 ekor. Kemudian kita hitung taksiran harga jual per ekor. Rumusnya adalah biaya pengeluaran dibagi banyaknya bibit yang hidup. Jadi biaya pengeluaran berdasarkan tabel sebelumnya adalah Rp29.375.000 dibagi dengan 900 ekor, yaitu banyaknya ayam yang masih hidup. Maka didapatlah nilai untuk harga taksiran per ekor sebesar Rp32.638. Taksiran harga jual untuk Rp32.638 per ekor ini merupakan harga BEP
atau break even point atau titik impas. Jadi kita tidak mengalami rugi ataupun untung. Nah, lanjut untuk menghitung margin keuntungan 200% dari taksiran harga jual, maka cara menghitungnya adalah dari harga taksiran harga jual yang sudah kita hitung tadi, kita kali 200%. Jadi Rp32.638 per ekor. Ya, ini nilai BEP atau titik impasnya, kita kali dengan margin keuntungan. Di sini berdasarkan pertanyaan, kita diminta untuk menghitung margin keuntungan 200% atau mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari harga taksiran harga jual. Maka 32.638 dikali 200%, hasilnya adalah Rp65.276 per ekor. Maka untuk margin keuntungan sebesar 200% ini dari taksiran harga jual adalah Rp65.276. Ya, jadi itu adalah perhitungan margin keuntungan dari 200%. Maka mendapatkan keuntungan 2 kali lipat ya. Nah, untuk margin keuntungan tergantung dari pemilik atau wirausahawan tersebut. Makin besar persentasenya, maka makin besar keuntungannya. Tetapi perlu diingat, kita harus menghitung juga kemampuan dari pasar. Jadi jangan terlalu mengambil profit terlalu tinggi, karena nanti konsumen tidak akan mampu membeli produk yang kita miliki atau unggas yang sudah kita budidayakan. Jadi diharapkan persentasenya tidak terlalu tinggi juga, mengingat daya beli daripada masyarakat atau konsumen. Oke, selesai. Terima kasih telah mempelajari video ini sampai akhir. Kalimat terakhir untuk motivasi belajar. Hari ini cobalah untuk hidup seolah kamu akan mati di esok hari, bagaikan seseorang yang tidak memiliki ilmu. Dan lakukan menuntut ilmu dan terus belajar seolah-olah hidup akan berjalan selamanya. Baiklah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.